Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini Wilda membuat lagi ide jualan yang dulu pernah viral. Ini brownies sekat. Bikinnya gampang, cuma diaduk-aduk aja. Bisa keluar shiny crush yang cantik seperti ini. Rasanya enak, nyoklat dan chewy banget. Langkah pertama, ini kita didihkan air. Kemudian campurkan DCC, minyak goreng dan juga margarin pada wadah untuk mengetim. Takarannya sudah Wilda tuliskan ya. Dan resep lengkapnya Wilda tuliskan juga di deskripsi. Nah, coklatnya ini akan kita tim seperti ini hingga meleleh ya. Nah, jika DCC-nya sudah benar-benar meleleh, ini kita angkat dulu dan sisihkan ya. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan 2 butir telur. Lalu tambahkan 150 gram gula halus, atau ini Wilda memakai gula yang di blender halus ya. Kemudian ini kita aduk rata pakai whisker. Pastikan agar gula benar-benar larut ya, karena ini salah satu kunci untuk terbentuknya shiny crush. Nah, setelah seperti ini gula sudah benar-benar larut, kemudian kita akan masukkan lelehan coklat yang tadi sudah kita lelehkan di awal ya. Nah, ini jika lelehan coklatnya ini masih agak hangat, tidak apa-apa ya. Lanjut kita tambahkan bahan keringnya, yaitu tepung terigu dan coklat bubuk. Ini jangan lupa diayak ya, agar tidak ada yang bergerindil di adonannya. Setelah itu adonan browniesnya ini kita aduk kembali hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, setelah adonannya rata seperti ini, kemudian ini akan kita masukkan ke dalam loyang ya. Siapkan loyang sekat ukuran 20 cm yang sudah diberi alas kertas roti dan dioles margarin ya. Kemudian kita masukkan semua adonan browniesnya. Setelah itu kita ratakan adonannya pada loyang, kemudian jangan lupa dihentak-hentakan. Dan selanjutnya kita akan letakkan sekat. Jangan lupa untuk sekat dari loyangnya ini kita sudah oles juga dengan margarin ya. Dan selanjutnya browniesnya ini bisa kita beri topping sesuai selera. Ini ada yang Wilda memberi topping potongan Oreo, kemudian ada juga yang diberi topping kacang mete, lalu almond slice dan juga choco chips. Dan selanjutnya browniesnya ini siap kita panggang di dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan ya. Dan untuk pemanggangan browniesnya ini Wilda mempanggang di suhu 170 dengan api atas bawah selama kurang lebih 30 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Pokoknya hingga browniesnya matang. Nah, setelah matang bisa kita angkat dan kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia hasilnya, brownies sekatnya sudah matang. Ini pasti laris banget untuk jadi ide jualan karena sampai sekarang masih banyak penggemar. Bikin kue camilan simple cuma 2 bahan seperti ini yuk. Rasa dijamin enak, semua pasti suka, bisa untuk ide jualan. Langsung aja kita ke bahan utamanya, yaitu puff pastry sheet atau kulit pastry instan seperti ini ya. Ini dalam satu bungkus ada 4 lembar, kita bisa gunakan sesuai kebutuhan saja. Nah, ini Wilda ambil dulu sebanyak 1 lembar. Kemudian akan kita potong atau bentuk sesuai dengan cetakannya. Ini Wilda menggunakan cookies cutter bentuk bunga seperti ini. Boleh gunakan cookies cutter motif apa saja ya. Nah, ini kita cetak dulu ke semuanya seperti ini. Setelah itu, satu bagiannya akan kita bolongi. Wilda pakai spuit untuk membolongi tengahnya. Nah, kemudian kita ambil satu bagian yang tidak dibolongi, kita oles dengan putih telur, lalu tempelkan yang tadi sudah kita bolongi di atasnya seperti ini. Lalu cetak lagi ke semua bagiannya seperti tadi hingga selesai ya. Nah, kemudian bagian tengahnya kita beri isian selai coklat. Boleh selai lain rasa apa saja sesuai selera ya. Kemudian sisi-sisi kuenya kita oles dengan kuning telur. Oh ya, jangan lupa kita juga sudah mulai memanaskan oven ya. Dan kuenya ini siap kita panggang.
Kuenya Wildamam panggang di suhu 170 menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang, sesuaikan oven masing-masing. Ini hasil kuenya setelah matang, dan jika sudah tidak panas bisa kita kemas di dalam toples dan ini bisa awet tahan lama ya. Ini pastry dengan isian selai coklat, siap dinikmati. Ini bisa banget jadi ide jualan ataupun buat isian snack box, semua pasti suka. Nggak pernah gagal kalau pakai metode all in one dan hasilnya super lembut. Langsung aja campurkan semua bahan, 150 gram gula pasir, 2 butir telur, 180 gram tepung terigu protein sedang, 20 gram tepung maizena, setengah sendok teh vanili bubuk, seperempat sendok teh garam, 1 sendok teh SP atau cake emulsifier, lalu 150 ml susu cair. Kemudian semua bahan ini akan kita mixer hingga mengembang kental berjejak. Gunakan dulu kecepatan rendah hingga tercampur rata. Setelah itu naikkan ke kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak. Dan sesekali boleh juga bagian pinggirnya kita ratakan menggunakan spatula. Nah, setelah adonannya putih, kental, berjejak seperti ini, bisa kita masukkan 30 ml minyak goreng. Kemudian kita aduk rata kembali dengan kecepatan rendah sebentar saja. Setelah itu kita bisa bantu aduk dengan spatula untuk memastikan semua adonannya tercampur rata. Setelah itu seperempat bagian adonan kita masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Lalu kita ambil lagi seperempat bagian ke dalam mangkuk kecil. Setelah itu kita beri pasta atau pewarna makanan. Wildamam menggunakan pasta pandan ya. Kemudian ini kita aduk rata dan masukkan juga ke dalam plastik segitiga. Dan untuk sisa adonan yang di mangkuk besar, ini Wildamam beri pasta stroberi. Kemudian kita aduk rata juga. Lalu tambahkan 30 gram mesis ke dalamnya dan diaduk rata kembali. Lalu siapkan cetakan loyang tulban mini. Wildamam menggunakan yang seperti ini. Kemudian kita oles rata dengan minyak. Untuk cetakan bisa pakai cetakan apa saja ya. Boleh ukuran besar, boleh juga ukuran kecil. Pokoknya sesuai selera. Setelah itu di ujung cetakan kita taburi dengan sedikit mesis. Kemudian kita tuang adonan ke cetakan, dimulai dari adonan yang berwarna merah terlebih dahulu. Kemudian kita timpa dengan adonan putih di atasnya secara merata. Kemudian terakhir kita timpa adonan warna hijau lagi di atasnya. Nah, setelah ini selesai, ini siap kita kukus ya. Sebelumnya kita sudah mulai memanaskan pengukus. Masukkan semua adonan yang tadi sudah ada di cetakan ke dalam pengukus. Kemudian ini kita kukus hingga matang. Kurang lebih bisa sekitar 20 menit ya. Sesuaikan dengan pengukus masing-masing. Nah, setelah bolunya matang, bisa kita angkat. Setelah bolunya sudah tidak panas, bisa kita keluarkan dari cetakan ya. Dan ini hasilnya, bolu semangkanya enak dan super lembut banget. Bisa dilihat kuenya nyoklat banget. Ini cuma diaduk-aduk aja dan hasilnya bisa semontok ini. Apalagi rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita bikin banana choco muffin. Pertama, 4 buah pisang atau setara 180 gram ini kita haluskan menggunakan garpu. Setelah halus seperti ini, kita masukkan bahan selanjutnya, yaitu 1 butir telur dan 100 gram gula pasir. Ini langsung aja kita aduk-aduk rata dengan whisker sampai gulanya larut. Setelah itu kita akan masukkan semua bahan keringnya. Untuk takarannya sudah Wildamam tuliskan. Jangan lupa bahan keringnya ini sambil diayak agar tidak ada yang berkerindil. Lalu langsung aja diaduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan bahan terakhir 90 ml minyak goreng. Dan ini kita aduk lagi hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Agar rasanya lebih mantap, Wildamam tambahkan 30 gram choco chips. Ini diaduk asal rata saja. Setelah itu kita siapkan cup muffin, lalu masukkan adonan ke dalamnya. Jangan lupa kita juga sudah harus mulai memanaskan oven ya. Untuk mempercantik tampilannya, Wildamam beri topping choco chips dan juga almond slice. Ini sesuai selera. Dan kemudian semuanya ini siap kita panggang. Banana choco muffinnya ini Wildamam panggang di suhu 160 sekitar 40 menit. Untuk memanggang kali ini Wildamam menggunakan Oxon Oven Master OX8830.
Nah, kue banana choco muffinnya sudah matang, ini bisa kita angkat dan keluarkan dari oven. Ini dia hasilnya, banana choco muffin. Bikinnya cuma diaduk aja, enak dan nyoklat banget. Ditambah ciri khas rasa pisangnya yang sangat terasa, membuat kuenya jadi lebih spesial. Oke, selamat mencoba resepnya ya.